Acara akan dimulai dengan pengarahan moderator oleh Pak Heri, lalu dilanjutkan dengan sambutan kata pengantar oleh Romo kita semua, Romo Ivan, lalu akan masuk ke konten utama dari acara malam ini, yaitu sosialisasi bulan keluarga yang dibantu oleh Mas Bayu. Dilanjutkan kami akan beri kesempatan untuk tanya jawab yang akan dipandu oleh eh, Bapak Moderator Pak Heri. Lalu acara ini akan ditutup dengan sesi acara foto bersama dan doa penutup. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam acara, alangkah baiknya untuk kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Sutri Citravina untuk membuka acara ini dengan Oh, doa. Monggo. nanti iki. Pak Parjan wis perlu dia. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian. Videonya, Sebelum kita mengawali pertemuan malam ini, kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul secara daring malam ini dalam rangka sosialisasi bulan keluarga. Bapak yang penuh kasih, kami mohon campur tangan-Mu dalam pertemuan malam ini. Kami mohon agar Engkau memberi kami berkat dan manfaat supaya pertemuan ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak dan sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Kemuliaan bagimu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Citra yang sudah membantu membacakan doa pembuka. Untuk waktu selanjutnya kami akan berikan kepada Bapak Hari Pranoto untuk membuka. Silakan Pak Hari. Waktu Baik, dan terima tempat kami kasih. persilakan. Terima kasih Pak Sutri Andinia. Selamat malam Romo, para Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali hari ini kita berkumpul dan secara istimewa malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi eh, bulan keluarga, di mana kita ketahui bahwa Bapak Uskup itu menghendaki bulan Juli ini tiap tahunnya itu eh, diisi sebagai bulan keluarga atau tepatnya adalah katekese keluarga. Nah, secara istimewa Komisi Keluarga telah menyiapkan materi-materi yang nanti bisa kita pelajari bersama, eh, nanti bersama dengan Pak Sutri Bayu kita, dan selama 1,5 jam ke depan kurang lebih ya kita akan mendengarkan pengantar dari Romo Ivan yang nanti akan memberikan eh, pengarahan atau pengantar apa makna atau tujuan dari bulan keluarga ini dan juga mengenai sasaran tujuan dari eh, materi sosialisasi bulan keluarga ini. Dan nanti selama 30 menit berikutnya Pak Sutri Bayudita akan menyampaikan materi mengenai bulan keluarga yang dikemas eh, dalam bentuk kegiatan family gathering. Oleh karena itu, maka eh, kami persilahkan kita akan langsung ikuti acara sosialisasi ini. Kami persilahkan Romo Ivan untuk berkenan menyampaikan pengantar, kurang lebih waktunya 10 menit. Monggo Romo Ivan. Baik, terima kasih Pak Hari. Para Romo, Ibu Bapak, teman-teman yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Ya, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Di layar saya sudah terkumpul ada 281 partisipan. Belum lagi panjenengan Anda semua yang berkumpul di paroki masing-masing atau di wilayah dengan nonton bareng. Wah, sungguh luar biasa ya. Nah, bersyukur pula saya tidak bisa melihat satu persatu tetapi saya
tadi melihat beberapa romo yang berkenan rawuh. Terima kasih para romo, pendamping pastoral keluarga paroki maupun rayon yang berkenan rawuh untuk menemani teman-teman para penggerak pemerhati pastoral keluarga, baik di rayon maupun di lingkungan wilayah masing-masing. Nah, teman-teman, waktu yang diberikan kepada saya tidak panjang, hanya 10 menit, maka saya akan memberikan sedikit pengantar supaya kita mempunyai frame yang sama, frekuensi yang sama, untuk bersama-sama mempersiapkan eh, bulan keluarga yang akan kita mulai tahun ini di Kevikepan Semarang bulan Juli mendatang. Nah, sebagaimana tadi sudah diantar oleh Pak Hari, teman-teman sekalian dan para romo, bahwa mulai tahun 2024, tahun Formatio Iman Berjenjang, Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Ruby, ingin bahwa di setiap bulan itu diisi dengan pelbagai katekese. Dari Januari sampai Desember, melalui surat gembala di akhir tahun 2023, Bapak Uskup menghendaki setiap bulan kita mengisinya dengan sebuah pengajaran iman. Sebelumnya kita sudah sangat amat familiar, misalnya di bulan Mei ada bulan katekese liturgi, atau di bulan Desember ada pendalaman Advent, atau di bulan Agustus ada apa namanya katekese untuk kebangsaan dan sebagainya. Tetapi kiranya setiap bulan itu telah dibagi sedemikian rupa, katekese keluarga itu sendiri jatuh di bulan Juli di Keuskupan Agung Semarang. Nah, eh, maka dari itu menyambut ajakan dari Bapak Uskup ini, Komisi Keluarga Kevikepan Semarang secara khusus ingin mengajak kita semua membuat gerakan bersama untuk di Kevikepan Semarang 31 atau 32 paroki yang ada di sini untuk mengadakan bulan keluarga. Meskipun Bapak Uskup meminta bahwa yang diberikan kepada panjenengan semua keluarga-keluarga yang ada di lingkungan itu sebuah katekese, dan memang kalau Anda cermati di dalam modul isiannya adalah katekese, tetapi demi supaya membangun suasana yang lebih guyup, lebih interaktif dan dinamis antar anggota keluarga, saya mengundang Anda sekalian dan kita semua untuk memfamiliarkan istilah bukan bulan katekese keluarga, tetapi langsung dengan istilah bulan keluarga. Supaya orang muda, terlebih juga anak-anak, mau terlibat juga ambil bagian dalam bulan keluarga di lingkungan masing-masing. Kalau kita bingkai dengan istilah katekese, itu kerap kali sudah melihat judulnya itu, wah, abot. Tetapi kita pilih untuk pertemuan di bulan Juli adalah sebagai bulan keluarga. Dan dalam setiap pertemuan istilah yang kita pakai bukan saresean, bukan pertemuan, atau bukan pendalaman seperti Advent atau katekese liturgi, tetapi mari kita memakai istilah family gathering. Ada 4 minggu yang kami usulkan karena di bulan Juli itu ada bisa diisi dengan 4 topik pertemuan. Jadi bulan keluarga dan juga family gathering, istilah dari setiap pertemuan yang ada. Nah, teman-teman dan para romo yang terkasih, bulan keluarga ini bisa berjalan, bisa sukses. Ujung tombaknya adalah panjenengan semua, para pasutri, tim pastoral keluarga lingkungan atau istilahnya seksi keluarga di setiap lingkungan, bersama para ketua lingkungan masing-masing. Kita bersyukur bahwa di bulan awal tahun ini, teman-teman yang mengikuti TPKL dan bergabung di dalam grup TPKL sudah setidaknya memahami tugas-tugasnya sebagai seksi keluarga di setiap lingkungan. Nah, salah satu yang bisa diwujudkan secara konkret tugas dari seksi keluarga di setiap lingkungan adalah menjadi pemandu bulan keluarga di setiap lingkungan ini. Maka menjadi ajakan juga bagi paroki, wilayah, dan lingkungan yang belum menunjuk seksi keluarga di komunitas basis gereja ini, mari masih ada waktu sebulan ini untuk melengkapi
agar di setiap lingkungan ada seksi keluarga yang fungsinya salah satunya adalah menjadi pemandu bulan keluarga ini. Nah, Romo dan teman-teman yang terkasih, eh, kita tentu berharap ini menjadi sebuah gerakan masif di bulan Juli. Kita mengadakan family gathering bulan keluarga di semua paroki dan semua lingkungan yang ada. Tetapi jangan melempem, jangan berkecil hati bila mana belum bisa mengadakan untuk tahun ini. Eh, kita dorong pelaksanaan di tahun ini, tetapi bahwa nanti belum semua paroki, belum semua wilayah dan lingkungan itu bisa mengadakan di tahun ini, itu hal yang wajar. Sedikit sharing teman-teman di Komisi Keluarga Keuskupan Agung Jakarta, bulan keluarga adalah bulan Desember, mengisi pendalaman Advent dan misterinya pas dimahkotai dengan kelahiran Yesus, Natal, dan Pesta Keluarga Kudus. Teman-teman Keuskupan Agung Jakarta memberikan sharing bahwa akhirnya bulan keluarga bisa masif diadakan di paroki-paroki sekeuskupan Agung Jakarta, ada 70-an paroki, itu perjuangan 5 tahun. Kita baru awal. Tahun lalu kami di Komisi Keluarga di Kevikepan mencoba untuk memberikan modul yang bisa diakses di YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang. Tetapi rupanya apa yang kami buat belum bisa dicapai, belum bisa ditangkap oleh semakin banyak keluarga. Maka melihat peluang ini, Komisi Keluarga Kevikepan Semarang untuk tahun 2025, saya mengajak teman-teman pengurus keluarga untuk memaksa diri menyusun sebuah modul yang kiranya bisa menjadi bahan perjumpaan kita, keluarga-keluarga yang ada di lingkungan. Teman-teman yang terkasih, harapannya adalah yang terjadi di setiap perjumpaan lingkungan ini ada interaksi antar eh, anggota keluarga, tetapi lebih dari itu juga terjadi perjumpaan lintas generasi. Jadi, kalau biasanya pertemuan lingkungan, saresean sembayangan lingkungan, dihadiri oleh panjenengan semua, kebanyakan yang sudah meninggalkan dunia hitam, ya seperti Pak Hari Pranoto itu, ya sudah meninggalkan dunia hitam artinya rambutnya sudah beruban. Menjadi tantangan bagi kita, seksi keluarga, di dalam bulan keluarga, mendorong adanya perjumpaan lintas generasi dari usia dini, anak, remaja, orang muda, dewasa, maupun lansia. Maka nanti kita bisa mencermati bersama-sama materi yang telah disiapkan oleh teman-teman pengurus keluarga lebih bersifat interaktif dan dinamis. Tidak sekedar hanya ibadat, selesai, pulang, bawa suguhan, kotak snack, dan sebagainya. Tetapi nanti modul yang kami siapkan kiranya bisa mendinamisir pertemuan family gathering yang terjadi di bulan Juli mendatang. Nah, apa tugas dari teman-teman TPKP yang ada di paroki? Tentu TPKP menjadi support system bagi teman-teman TPKL yang ada di lingkungan. Saya mendorong TPKP jikalau bisa ya mengadakan misalnya puncak dari bulan keluarga ini di tingkat paroki atau minimal di tingkat wilayah. Bulan Juli, khususnya di hari Minggu 27 Juli 2025, itu bertepatan dengan perayaan Gereja Universal, yakni Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Merupakan hari yang erat kaitannya juga dengan pastoral keluarga. Mengapa tidak? Misalnya para teman-teman TPKP, Tim Pastoral Keluarga Paroki, membingkai bulan keluarga yang telah terjadi di setiap lingkungan itu dengan perayaan bersama di paroki, di gereja paroki misalnya. Ini sebagai usulan. Nah, teman-teman, itu sedikit pengantar yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Nanti teman-teman, Mas Bayu, Mbak Deta, dan juga teman-teman dari bidang 1 Komisi Keluarga akan membantu kita untuk memahami dan juga nantinya kita bisa
berbuat apa untuk lingkungan kita masing-masing, secara nyata, secara konkret, kita dipanggil untuk menjadi pemandu bulan keluarga di bulan Juli mendatang. Masih ada waktu 1 bulan, bulan Juni menjadi tempat atau waktu kita untuk persiapan. Memang saya adakan sosialisasi ini lebih awal supaya teman-teman yang ada di paroki, di wilayah, di lingkungan tidak kelabaan, masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Terlebih di bulan Juni, sebagian besar kita juga disibukkan dengan agenda keuskupan, ulang tahun keuskupan. Masih ada waktu sebulan untuk mencari waktu persiapan di tingkat paroki, wilayah maupun lingkungan. Terima kasih secara khusus bagi teman-teman bidang 1 Komisi Keluarga yang telah menyusun buku ini hampir 6 bulan. Teman-teman saya oyak-oyak dan akhirnya bisa menerbitkan buku atau modul bulan keluarga ini. Meskipun tidak dicetak, ini kiranya bisa secara lebih efektif bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan di setiap lingkungan. Jadi teman-teman kalau memang di lingkungannya membutuhkan memang dicetak, cetaklah ya, masih ada waktu 1 bulan, atau cukup sekarang di lingkungannya banyak keluarga yang sudah menggunakan gadget, tablet, HP, pakailah file ini untuk supaya lebih bisa efektif menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih. Itu sedikit pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Hari. Selamat berdinamika untuk menyongsong bulan keluarga. Pak Hari di-unmute, Pak. Oke. Baik, terima kasih Romo Ivan sudah memberikan pengantar untuk materi sosialisasi bulan keluarga ini dengan sangat jelas, ringkas, dan padat. Dan apabila nanti masih ada hal yang kepingin ditanyakan berkaitan dengan materi-materi berikutnya, nanti kita bisa ketemu Romo Ivan lagi dalam sesi tanya jawab yang barangkali nanti juga akan lebih memperjelas dan mempertegas. Dan selanjutnya kita akan ikuti materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Pak Sutri Bayudeta, di mana materi ini telah disusun untuk pertemuan 4 kali atau 4 minggu, dan setiap minggu itu kita sudah siapkan satu tema khusus, yaitu pertemuan pertama adalah sekolah keluarga sebagai sekolah iman dan kasih, kemudian minggu kedua, keluarga komunitas pengharapan. Pertemuan ketiga, keluarga gereja kecil. Dan pertemuan keempat, rahmat yubileum. Nah, apa dan bagaimana isi dari materi tiap pertemuan itu, Pak Sutri Bayudita akan menjelaskan dengan sistematis dan sistematika yang nanti bisa diikuti. Bapak Ibu kalau sudah mendownload materi sosialisasi, rasanya pasti akan jauh lebih mudah untuk mengikutinya. Untuk itu kami persilahkan Pak Sutri Bayudita, waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Silakan. Ya, baik Pak Sutri Hari-Ari, Pak Hari, Bu Ari, terima kasih sudah memberikan waktu di kesempatan pada malam hari ini. Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, kami dari Komisi Keluarga, terlebih dari bidang 1, akan menjelaskan, akan menyampaikan paparan terkait dengan bulan keluarga. Kita akan bersama-sama membawa bulan keluarga ini ke dalam satu tema, mulai dari family gathering yang pertama sampai family gathering yang kedua. Izinkan kami untuk share screen, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman. Apakah sudah tampil, Pak Hari? Sudah. Baik. Ya. Baik, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan sosialisasi bulan keluarga, di mana kami perkenalkan Pak Sutri Bayudeta dari Komisi Keluarga Kevikepan Semarang. Nah, pada waktu kita menyusun modul keluarga, ada beberapa referensi yang kami ambil, kami buat
untuk menjadi pijakan di dalam bulan keluarga. Yang pertama adalah seri dokumen gerejawi nomor 144, di mana seri dokumen gerejawi ini terkait dengan katekese Paus Fransiskus tentang keluarga. Nah, di dalam seri dokumen ini merupakan kumpulan audensi umum Paus Fransiskus pada waktu di Roma antara tahun 2014 sampai tahun 2015. Nah, lalu referensi yang kedua yaitu Spes Non Confundit, ya. Itu sebuah bula Paus Fransiskus menandai jubileum biasa tahun 2025. Dokumen ini dikeluarkan di Roma tanggal 9 Mei 2024. Dan yang ketiga adalah sebuah catatan atau sebuah eh, note di mana ada dua file yang kami juga bawa untuk sebagai referensi bulan keluarga, yaitu pertama mengenai gambaran tentang peziarah pengharapan. Lalu yang kedua, peziarah pengharapan dari karya Kepausan Indonesia. Dua file ini kami jadikan satu untuk mendukung di dalam materi bulan keluarga tahun 2025. Nah, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, dari referensi itu kami coba berdiskusi, kami coba andapkan, akhirnya muncul dalam sebuah gagasan dasar yang tentunya menjadi semangat kita bersama berpijak di dalam menjadi pelayan-pelayan keluarga di tingkat lingkungan. Gagasan yang pertama yaitu kami melihat keluarga itu sekolah iman, kasih, dan harapan di dalam Kristus. Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman, tema ini mencakup keluarga sebagai tempat pertama dan utama, di mana iman diwariskan dan dipraktikkan. Anak akan mendapatkan pengalaman iman kasih yang pertama kali di keluarga. Kasih diajarkan di dalam keluarga. Kemudian harapan akan masa depan yang lebih baik pun juga dibangun di dalam terang Kristus pun di dalam keluarga. Ini menjadi gagasan dasar kita yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu keluarga sebagai gereja rumah tangga yang mengasihi dan melayani. Tema ini menyoroti keluarga sebagai perwujudan gereja dalam skala kecil. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ya sebagai wujud bentuk gereja mini ya di dalam keluarga, di mana nilai-nilai Injil seperti kasih, pengampunan, serta pelayanan satu dengan yang lainnya dihidupi dan diwartakan. Ini menjadi tempat di mana keluarga sebagai gereja rumah tangga yang siap untuk mengasihi dan melayani. Lalu yang ketiga, yaitu gereja keluarga membangun komunikasi yang efektif dan penuh kasih. Nah, tema ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik di dalam keluarga. Apalagi sekarang ya, komunikasi sangat mudah sekali digunakan, baik itu menggunakan gadget, baik itu menggunakan tablet, dan seterusnya. Komunikasi yang efektif dan penuh kasih adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, serta harmonis antar anggota keluarga. Tentunya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan keluarga, ada bisa juga bapak dan ibu serta anak sudah memegang handphonenya masing-masing. Nah, itu tentu kita sadari bahwasanya kita perlu mengingatkan kembali bagaimana komunikasi yang efektif itu di dalam keluarga merupakan kunci yang sangat penting. Nah, lalu eh, gagasan dasar yang keempat, keluarga menghadapi tantangan zaman dengan iman dan ketahanan. Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman, tema ini gagasan dasar ini mengakui bahwa keluarga modern menghadapi berbagai tantangan. Bisa juga menghadapi sebuah challenge ya. Ada materialisme, individualisme, dan teknologi. Nah, tema ini mengajak keluarga untuk memperkuat iman dan ketahanan mereka agar mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan bijaksana dan konstruktif. Ya. Tentunya kita juga berupaya di dalam keluarga itu mampu untuk menghadapi segala situasi zaman. Ya. Zaman boleh berubah, tetapi secara keimanan keluarga itu harus tetap berjalan. Nah, lalu gagasan yang kelima, yang terakhir,
keluarga merayakan rahmat pengampunan di dalam tahun jubileum. Nah, tema ini memang secara khusus kami angkat menghubungkan antara keluarga dengan perayaan tahun jubileum tahun ini, ya. Menekankan pentingnya pengampunan dalam kehidupan keluarga. Tema ini mengajak keluarga-keluarga untuk merenungkan kembali perjalanan hidup mereka, mengakui kesalahan dan kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita, serta menerima dan memberikan pengampunan sebagai bagian dari proses penyembuhan dan pemulihan. Nah, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, dari 5 gagasan itu, dari 5 gagasan yang kami sampaikan tadi, akhirnya muncul yang namanya adalah family gathering. Family gathering ini kami kemas di dalam 4 pertemuan. Nah, di dalam family gathering ini memang kami lebih menekankan kepada interaksi antara umat. Tadi Romo Ivan menyampaikan, tidak hanya bapak dan ibu atau tidak hanya teman-teman yang sudah berambut putih ya, tetapi para kaula muda kita ajak untuk berdinamika bersama. Nah, ini menjadi nafas kita bersama. Kita sepakati bahwasanya di dalam bulan keluarga ini kita mengadakan family gathering. Jadi paradigma yang terkait dengan kata kese atau liturgi itu kita coba kikis supaya anak-anak muda itu juga merasa butuh untuk datang, tergerak untuk menghadiri. Itu yang menjadi semangat inspirasi kita di dalam pembuatan modul keluarga ini. Nah, di dalam penyampaian untuk masing-masing pertemuan, kami coba untuk membuat semacam matriks family gathering. Jadi ada tema, kemudian tujuan, inspirasi kitab suci, outcome, serta output. Nah, tema ini tentunya kita sepakati bersama. Temanya adalah family gathering. Nah, tujuan masing-masing di dalam family gathering itu ada tujuannya. Kalau di sini kita mengajak untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, lalu kita juga menampilkan atau kita juga mengambil perikop dari kitab suci sebagai bahan renungan dan refleksi. Nah, lalu di dalam outcome kita juga melihat kita perlu ada sesuatu yang kita libatkan. Kalau misalkan di dalam family gathering yang ini kita bagaimana sih kerjasama dengan para pengurus lingkungan, para pengurus wilayah dan paroki. Sehingga di dalam family gathering itu ada dampak yang bisa dirasakan. Serta outputnya. Nah, output itu perubahan yang diharapkan seperti apa. Setelah umat yang menghadiri family gathering itu, mereka bisa berubah di bagaimana. Nah, itu perubahan yang diharapkan. Nah, lalu kemudian ini ada family gathering yang pertama. Nah, tadi Pak Hari sudah menyampaikan nih, tema yang pertama keluarga sebagai sekolah iman dan kasih. Nah, family gathering ini bertujuan untuk mengajak keluarga-keluarga memahami peran mereka sebagai komunitas pertama di dalam menanamkan nilai iman dan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentunya kalau kita di dalam janji perkawinan kita juga diingatkan ya untuk mendidik anak kita secara iman Katolik. Ini perlu kita ingatkan, kita perlu sampaikan kembali. Nah, inspirasi kitab sucinya kita ambil dari Ulangan bab 6 ayat 6 sampai 7. Begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, ini menjadi sebuah tanda ya, bahwasanya pendidikan iman di dalam anak itu perlu diulang terus-menerus kepada anak-anak kita. Nah, outcome-nya apa? Kita berharap dari pertemuan family gathering yang pertama, itu keluarga lebih aktif di dalam kegiatan lingkungan dan membangun kebiasaan doa bersama. Ibu dan Bapak, Romo, kegiatan doa bersama itu tidak mudah. Bahwasanya, apalagi kalau kita sudah, anak kita sudah berusia remaja. Kalau masih usia 0 sampai 12 tahun kita masih menjadi pengawasan kita. Tetapi bagaimana menjadikan sebuah tradisi doa itu kegiatan di dalam doa bersama. Barang 1 menit, 2 menit itu perlu kita lakukan bersama-sama. Nah, lalu yang berikutnya outputnya apa? Kita berharap para orang tua itu lebih sadar akan tanggung jawab mendidik iman anak-anaknya.
meningkatnya kualitas komunikasi di dalam keluarga. Bisa juga nanti di dalam setiap selesai doa kita bisa saling membagikan perasaan kita kepada bapak dan ibu serta anak kita. Itu menjadi semangat kita di hasil output dari family gathering yang pertama. Nah, lalu family gathering yang kedua, temanya yaitu keluarga komunitas pengharapan. Nah, di dalam family gathering kedua ini kita berharap mengajarkan keluarga bahwa dalam setiap tantangan hidup, pengharapan kepada Kristus akan memberi kekuatan dan keteguhan. Apapun itu ya. Kalau kita melibatkan Kristus di dalam kehidupan berkeluarga, itu akan menjadi kita akan siap. Ya, ada sebuah kisah Romo Ibu Bapak, jadi sebuah pengalaman dari seorang sahabat. Beliau menyampaikan seperti ini. Di dalam keluarga ini ada tiga segitiga ya. Jadi antara Tuhan sendiri, dirinya dan pasangannya. Itu menjadi sebuah eh, apa triangle ya, sehingga kita harus melibatkan Kristus di dalam keluarga kita, apapun itu bentuknya ya. Nah, inspirasi kitab sucinya adalah Roma bab 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini menjadi semangat di dalam family gathering yang kedua. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah keluarga lebih optimis menghadapi tantangan hidup, lebih terbuka dalam berbagi pergumulan di lingkungan. Ya, karena setiap keluarga pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Nah, kita diharapkan harus bisa mengharapkan Kristus, melibatkan Kristus sendiri untuk menemani keluarga kita. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah perubahan pola pikir, di mana keluarga lebih berpengharapan, ya, mengurangi ketakutan, kecemasan dalam menghadapi masalah hidup. Ya, meskipun sebagai manusiawi sekali, kita memang terkadang ada perasaan cemas dan ketakutan ya. Tetapi paling tidak ketakutan dan kecemasan itu perlu kita kikis ya sedikit demi sedikit. Itu di dalam matrik family gathering yang kedua. Lalu family gathering yang ketiga, keluarga sebagai gereja kecil. Ini kita diajak untuk mendorong keluarga menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat pelayanan dan kasih. Ya, tentunya kita menjadi eh, role model di dalam kehidupan menggereja. Kita mengambil bacaan kitab sucinya dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dari kisah inspirasi kitab suci ini, kita berharap outcome-nya adalah meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan gereja, lingkungan, dan pelayanan sosial. Ya, tentunya kita juga tidak menaifkan keluarga muda agak sulit untuk berdinamika atau berkumpul di dalam pertemuan-pertemuan. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Dengan adanya family gathering ini, kita bisa mengajak para keluarga-keluarga muda itu untuk terlibat. Ya, makin banyak terlibat, tentunya makin berharap outputnya juga lebih dapat kita rasakan. Ya. Tentunya outputnya apa? Keluarga akan lebih aktif di dalam aksi sosial, lebih peduli terhadap sesama, dan semakin erat dalam kebersamaan iman. Jika ada umat yang sakit di lingkungan, kita bersama-sama menjenguk. Ini menjadi sebuah contoh konkret di dalam kita sebagai partisipasi kegiatan gereja, lingkungan, maupun pelayanan sosial. Nah, family gathering yang keempat, yang terakhir, ini kita mengambil tema yaitu keluarga sebagai rahmat jubilium. Tema ini mengajak keluarga-keluarga untuk memahami pentingnya pengampunan sebagai dasar di dalam membangun relasi yang harmonis di dalam keluarga. Bagaimana kita diajak untuk semakin memahami, memaafkan pasangan kita, memaafkan anak kita, itu harus kita lakukan terus-menerus. Ya. Di dalam sebuah misa perayaan
perkawinan, ada seorang Romo yang mengatakan di dalam hidup berkeluarga itu yang membawa adalah sekarung pengampunan. Ya, ini menjadi bekal kita bersama akan terus mengampuni pasangan kita, akan terus mengampuni anak kita. Nah, inspirasi yang kita ambil dari kitab suci yaitu Kolose bab 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini menjadi pijakan kita bersama di dalam inspirasi kitab suci di Family Gathering yang keempat. Nah, outcome-nya apa? Outcome-nya adalah keluarga lebih mudah memberikan dan menerima pengampunan, relasi antar anggota keluarga lebih harmonis. Romo, ibu bapak, dan teman-teman, tentunya kalau kita sudah memberikan pengampunan di dalam keluarga kita, hidup itu akan lebih mudah dan ringan. Segala persoalan kehidupan akan lebih mudah dilakukan. Tetapi kalau kita masih membawa kerikil-kerikil dendam, membawa sebuah dendam yang belum kita bisa melepas pengampunannya, akan menjadi kurang, ya. Perjalanan keluarga kita akan kurang smooth. Outputnya apa? Outputnya adalah kita berharap keluarga-keluarga melakukan perubahan perilaku di dalam eh, keluarga, menurunnya konflik keluarga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi. Ya, tentunya kita juga sadari ya, konflik itu akan apa? Menjadi konflik pengampunan itu akan menjadi sebuah perjalanan kita bersama ya. Tetapi tentunya kita harus bisa menyiapkan konflik itu menjadi sebuah pengampunan, sehingga berbeda pendapat boleh, berbeda pandangan boleh di dalam keluarga kita, tetapi kita harus satu visi, satu misi membawa Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, bahwasanya di dalam pertemuan atau family gathering itu kami menyiapkan beberapa materi, ya. Materi secara garis besar sama, ya. Di dalam materi family gathering itu ada 9 subtema, ya. Ada 9 subtema. Mulai dari lagu pembuka, lalu kemudian ada doa pembuka, kemudian ada penjelasan tema, lalu kemudian disambung oleh bacaan kitab suci. Nah, ada aktivitas dan makna. Ini yang berbeda. Kalau kita sampaikan, kalau kami sampaikan, apa perbedaan antara pembekalan APP, pembekalan BKSN maupun Advent dengan family gathering? Di dalam family gathering itu ada aktivitas, ada interaksi antara umat yang hadir. Jadi nanti kalau misalkan setiap pertemuan itu nanti, mohon maaf, tempatnya menjadi morat-marit atau banyak yang berseliweran itu tidak apa-apa. Justru itu menjadi sebuah nilai lebih di dalam pertemuan atau family gathering. Karena tentunya nanti ada dinamika yang terjadi di setiap family gathering yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lalu setelah itu ada refleksi dan pertanyaan. Kami sudah membuat panduannya, kami sudah menyusun apa yang menjadi refleksi dan pertanyaan, nanti bisa disampaikan di dalam masing-masing family gathering. Lalu kemudian ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini eh, kami berharap ada wujud konkret di dalam hasil dari family gathering. Nah, nanti teman-teman dari TPKL bisa mendokumentasikan aksi nyata ini, lalu kemudian mengirimkan ke TPKP paroki atau ke Komisi Keluarga Kevikepan. Nah, ada wujud baik itu video maupun eh, foto itu sudah kami sampaikan, sudah kami tuliskan di dalam masing-masing pertemuan. Lalu subtema yang berikutnya yaitu doa keluarga dan penutup. Nah, setiap kali eh, pertemuan family gathering itu kita sampaikan doa keluarga serta penutup, kemudian ada lagu penutup. Nah, di dalam lagu penutup dan lagu pembuka itu kami juga sudah menyiapkan, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, menyiapkan lagu yang kami cari, kami upayakan yang sesuai dengan masing-masing tema. Ya, lagu pembuka dan penutup itu kami sudah siapkan, kemudian sudah kami juga tampilkan di dalam modul link YouTube dan barcode-nya, ya, sehingga
teman-teman TPKL bisa terbantu untuk menyiapkan lagu pembuka dan penutup. Termasuk juga aktivitas dan makna ya. Kami sudah menyiapkan pengambilan video untuk aktivitas dan makna di masing-masing eh, family gathering. Nah, demikian Romo Ibu Bapak dan teman-teman materi dari paparan sosialisasi bulan keluarga. Mohon maaf jika ada yang belum disampaikan, jika kurang berkenan. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam. Saya kembali lagi ke Pak Hari Bu Ari. Monggo Pak Hari Bu Ari. Silakan Pak Hari. Di mute dulu Pak Ari. Ya, Oke. sudah. Ya, tadi karena saya tidak bisa membuka sendiri, mesti ditolong oleh host. Terima kasih Pak Sutri Bayu Deta atas paparannya eh, berkaitan dengan bulan keluarga ya, dan 4 kali pertemuan itu modul yang telah disusun oleh bidang 1 yang dikomandani oleh Pak Sutri Bayudita telah disusun dengan sangat baik, sangat rapi, dan sangat lengkap. Kalau Bapak Ibu melihat modulnya, maka di sana bahkan dari mulai lagu pembukaan itu sudah kita siapkan. Dan sangat berurutan, dan juga game-game yang bisa dilihat di dalam video. Terima kasih atas paparannya Mas Bayu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan, barangkali ada pertanyaan entah ke Romo Ivan atau ke Mas Bayu. Sebelum itu mungkin Mas Bayu bisa sedikit mengajak partisipan untuk melihat modulnya. Oh, baik Romo, sebentar. Untuk teman-teman silakan download Saya izin. modulnya masing-masing, bisa melalui link barcode yang sudah kami bagikan di grup supaya lebih mudah untuk menyimak. Jika kesulitan bisa japri ke saya kirim. Ini Romo Ivan, Bukan, modulnya Romo. yang bukan draft, Oh, oke. yang Final modulnya, Final ya, modul, oke, baik. modul. Ya. Ya, kita tunggu sebentar. Mas Bayu sedang menyiapkan contoh modul ya, dan modul itu sangat bagus, sangat praktis, dan juga sangat animatif ya. Didesain dengan sambil warna-warni dan sangat menarik. sambil menunggu mungkin Pak Hari Ya, bisa membuka termin. ya. Silakan sambil menunggu uh, bila mana ada pertanyaan. Draft akhir mau. Ya, bukan draft akhir. Final. Final draft. Final, ya. Oke. Ini ada juga permintaan Mas Bayu, bisa ditayangkan mungkin videonya game yang kemarin kita buat. Barangkali akan bisa memberikan satu contoh ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ipung Karangpanas. Pertanyaannya, mohon dijelaskan keluarga yang dimaksud di sini apakah hanya khusus untuk keluarga yang masih komplit, ayah, ibu, dan anak, atau yang sudah tidak komplit, single parent atau anak,
juga masuk di dalamnya. Matur nuwun. Ini silakan Romo Ivan atau Mas Bayu yang akan menjawab. Atau karena Mas Ya, Bayu sedang mempersiapkan, Romo Ivan, monggo silakan. ya, baik. Untuk yang namanya keluarga adalah ya kita semua ini adalah anggota keluarga. Yang ordinary ya, yang masih komplit, tetapi yang extraordinary pun itu juga merupakan keluarga. Jadi memakai bahasanya Paus Fransiskus, jangan ada yang terbuang. Dan di dalam himne tahun apa namanya jubileum itu kan, jangan ada anak yang tercerai-berai. Artinya saya menegaskan untuk bulan keluarga ini ya siapapun yang bisa berkumpul di dalam lingkungan itu, keluarga yang masih lengkap diajak, atau yang single mom, single dad, atau kemudian yang masih bujang, silakan meramaikan bulan keluarga. Tidak ada yang terdiskriminasi dari bulan keluarga ini. Kita semua keluarga, jadi siapapun yang bisa diundang berdinamika, silahkan kita ajak. Dan tadi catatannya adalah seringkali dalam pendalaman atau saresian sembayangan itu yang muncul ya itu aja yang sudah sepuh-sepuh. Maka menjadi catatan atau PR bagi teman-teman TPKL juga untuk memberdayakan para pasutri muda yang ada di lingkungan masing-masing. Entah itu menjadi pemandu aktivitas, games di lingkungan dan sebagainya, sehingga menarik juga untuk teman-teman para pasutri muda atau juga kemudian teman-teman orang muda yang ada di lingkungan, anak-anak bisa berdinamika. Saya kira itu ya, menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Romo Ivan. Kita menunggu Mas Bayu. Apakah sudah bisa Ya, ditampilkan sudah modul? Pak Ari Monggo silakan. terkait dengan yang modul yang sudah akhir ya, sebentar. Nah, ini Ya, saya izin share screen. Oke. Iya. Nah, terlihat Pak Ari, ini yang ya, sudah tidak sudah jadi terlihat. modul yang sudah mengalami final ya. Ini sudah tadi yang sampaikan Pak Ari betul ya. Modulnya ini animatif ya. Banyak sekali warna. Warnanya terkait dengan tahun jubileum. Ya, oke. Sambil dijelaskan ulang, Mas Bayu, Ya, strukturnya. Ya, ya, dimulai dari struktur Mas Bayu. ya. Ini adalah bulan keluarga. Lalu kemudian nanti ada lagu pembuka. Ini temanya masing-masing eh, di dalam family gathering ya. Romo, ibu, bapak, dan teman-teman. Ada sekolah iman dan kasih, komunitas family gathering yang kedua, komunitas pengharapan, family gathering yang ketiga, gereja kecil, dan family gathering yang keempat, rahmat jubileum. Ini menjadi tema yang akan kita angkat di dalam family gathering. Lalu juga tema yang pertama, ini keluarga sebagai sekolah iman dan kasih. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Hari bahwasanya sudah dibuat ada link untuk lagu pembuka dan penutup. Jadi nanti teman-teman TPKL, ibu bapak TPKL bisa menggunakan lagu ini untuk di dalam pertemuan. Ada doa pembuka yang menjadi awal, lalu kemudian ada penjelasan tema dan refleksi. Nah, penjelasan tema dan refleksi ini masing-masing family gathering berbeda-beda, sehingga nanti kita diajak untuk menjelaskan secara eh, konkret masing-masing tema di pertemuan family gatheringnya. Lalu ini ada juga pertanyaan refleksi bisa digunakan di dalam berdinamika. Nah, ini ada aktivitas Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman, yaitu aktivitas kuis Alkitab. Nah, nanti akan saya sampaikan, saya akan nanti menampilkan untuk aktivitas dari ini ya, videonya ya Pak Hari ya, mohon izin ya Pak Hari. Ya, silakan. Oke. Nah,
Oke. Ya, saya akan share dari ini ya. Bentar. Oke. Saya akan share dari video yang nanti sudah dibikin oleh teman-teman. Oke, share sound. Oke, baik. Ya. Kita saksikan bersama ya teman-teman, Ibu Bapak, Romo, untuk aktivitas yang pertama. Ini salah satu contoh di dalam aktivitas di family gathering yang pertama. Sore teman-teman. Sekarang kita masuk di aktivitas games ya. Nah di games ini nanti dibagi 2 kelompok. Nah masing-masing anggotanya ya mungkin biar imbang, nanti nggak meri-merinan sama anggotanya. Nanti mungkin bisa dari kanan ke kiri 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah nanti silahkan masing-masing kelompok ambil tempat. Nanti akan saya bagikan amplop ke masing-masing kelompok. Di amplop ini ada potongan-potongan kalimat dari ayat. Dan dari ayat mana itu diambil juga ada di sini. Kalau bunyi ayatnya secara utuh bisa nanti dilihat di PowerPoint atau kalau mau cari sendiri juga di HP masing-masing bawa ya, HP cuci ya. Jadi ini nama gamesnya adalah kuis teka-teki Alkitab. Nah, menguji seberapa hafal setelah ayat. Oke, tanpa berlama-lama langsung dimulai aja. Silakan masing-masing kelompok mengambil tempat. Nah nanti di dalam amplop ini ada sebagian penggalan ayat yang harusnya punyanya kelompok ini, tapi tertukar di kelompok itu. Nah begitu pun sebaliknya, ada sebagian penggalan ayat yang sini kurang, adanya di sekitar sini. Nanti silahkan antar kelompok berkolaborasi, saling tukar, koordinasi, saling tanya biar makin akrab. Silakan. Oh, Mau tanya boleh? yes. Mau tanya boleh? Gimana Pak? Ini ada galan ayat Ya, kalimat penggalan ayat lengkap atau ada sisa atau kemudian lengkap. lengkap ya? Pas. Ini ada pas ya? Ya, Ya. cuman kalau memang ada yang double, berarti itu punyanya kelompok ini. Oh iya. Gitu. Jadi boleh dipakai. Boleh ditukar. Yang penting nanti harus membentuk satu kesatuan bunyi ayatnya khusus. Oh, berarti di sini ada kata-kata yang tidak ada di sini dalam satu ayat. Iya. Yang kita harus cari dalam kelompok Dalam lain. kelompok dari kelompok lain. Betul. Dan ayatnya itu misalnya Ibrani 11. Ya, Pak Hari, tadi cuplikan ya dari Ya. tema atau aktivitas yang pertama ya. Detailnya nanti sudah disiapkan apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman TPKL, entah itu apa kutipan kitab suci, kertas seperti apa yang harus disiapkan sehingga nanti mempermudah teman-teman dari TPKL menjadi pemandu di lingkungan. Begitu Pak Hari. Baik, terima kasih Mas Bayu, Bapak Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Rasanya dari tampilan atau presentasi Mas Bayu yang berkaitan dengan modul akhir yang sudah di-share, modul itu sudah di-share ya Mas Bayu ya ke Sudah Pak Hari? TPKL ya. Sudah. Karena ada pertanyaan apakah modul sudah di-share, Bapak Ibu sekalian, modul itu sudah bisa di-share dan sudah bisa di-download ya. Ya, dan untuk untuk aktivitas bisa dilihat di kanal YouTube Komkel Semarang, Pak Ari. Oh, oke ya, jadi aktivitas bisa dilihat di kanal YouTube. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi, lebih ke teknis nih. Apakah family gathering ini dari David Ayu Sedangguo? Apakah family gathering ini sebaiknya diadakan per range usia keluarga agar dinamikanya lebih nyaman karena usianya rata-rata setara gitu. Jadi itu pertanyaannya Mas Bayu, apakah ini bisa dibuat per range usia atau bagaimana? Ya, Pak Ari, terima kasih pertanyaan dari Pak Sutri David.
David Siska ya, David Ayu, David David Ayu. Ayu ya, terkait dengan range usia. Memang kami dari Komisi Keluarga itu berharap eh, untuk yang kehadiran bisa dari semua kalangan Pak Hari, baik itu anak-anak, remaja, OMK maupun para orang tua dan lansia. Karena di dalam aktivitas ini juga sangat menyenangkan ya. Kita bisa bercanda bareng, kita bisa bagaimana sih kalau dinamika kelompok itu. Nah, entah itu nanti ada yang mau dikelompokkan usianya, misalkan ada yang anak-anak, ada yang remaja, OMK maupun orang tua, itu dijadikan terpisah juga boleh, tidak apa-apa. Seperti yang tadi di video itu juga ada usia OMK, teman-teman. Ada usia OMK kita libatkan sehingga menjadi representatif, menjadi contoh di dalam kita melakukan family gathering, itu tidak terkait dengan usia. Usia siapapun boleh ikut terlibat di dalam kegiatan family gathering. Tadi Romo Ivan sudah menyampaikan eh, sasarannya tidak hanya orang tua ya, tetapi juga semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, OMK, bahkan orang tua. Apalagi di minggu keempat nanti ada hari kakek nenek dan kakek nenek di dunia. Begitu Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu eh, penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan berikutnya dari Pasutri Bimo Justina, Paroki Krapia. Bagaimana jika menghadapi remaja yang sulit diajak doa bersama dalam keluarga ataupun dalam lingkup sembayangan lingkungan? Karena kadang kami selaku ortu terpaksa dengan teknik pemaksaan, karena dengan pendekatan belum tentu berhasil. Mohon pencerahan. Ini kelihatannya pertanyaan ini ke Romo Ivan ini ya. Romo Ivan, ini bagaimana motivasi anak-anak remaja yang sulit ini, Romo Ivan? Ya, jangankan anak-anak remaja, kadangkala pasutri-pasutri aja tidak semua 100% hadir. Maka ini menjadi peran bagi Anda semua yang malam hari ini saya kumpulkan untuk sosialisasi bulan keluarga. Mari kita berpikir dengan segala cara agar bulan keluarga ini menjadi menarik di setiap lingkungan masing-masing atau minimal di wilayah kalau lingkungan terlalu kecil. Tapi harapan saya di setiap lingkungan supaya lebih dekat. Nah, caranya bagaimana adalah Anda bisa melakukan gimmick-gimmick, ya. Misalnya dengan hadiah atau kemudian juga dengan makan bersama dan sebagainya. Jadi apa yang kami buat di dalam eh, modul bulan keluarga itu hanyalah bahan, tetapi bisa Anda semua kembangkan lagi eh, supaya kemudian menarik eh, aktivitas itu bisa terjadi di keluarga. Atau misalnya tidak harus terpaku misalnya harus di rumah keluarga, misalnya suatu kali empat pertemuan itu satunya ambil tempat di tempat yang lebih luas atau ambil di kebun atau ambil di taman doa. Jadi kreativitas dari Anda para penggerak pastoral keluarga di lingkungan di sini sangat amat berperan. Memang kemudian nanti juga memang perlu tanda kutip ya tombok ya. Misalnya dengan membelikan door prize atau kemudian dengan tadi eh, hal-hal yang kiranya menarik untuk kaum muda, kaum remaja itu eh, buat. Termasuk juga misalnya kalau di situ kan tidak ada misalnya eh, pembagian tugas. Beri ruang bagi orang muda dan remaja untuk juga berperan. Misalnya bacaan kitab suci dipercayakan ke remaja. Atau kemudian doa umat, itu kami tidak menuliskan doa umat, tetapi pemandu juga bisa berkreasi, berinisiatif sebelum doa keluarga. Doa keluarga itu sama, Bapak Ibu, teman-teman, dari minggu pertama sampai keempat bulan doa Yubelium keluarga. Tetapi sebelum itu misalnya doa umat itu dipersilahkan anak-anak atau anak-anak diberi pancingan untuk kemudian menampilkan sesuatu ketika di bulan keluarga itu, sehingga anak-anak itu sangat amat senang bila mana diberi ruang untuk tampil dan diberi penghargaan. Jadi
ini sangat amat luas bulan keluarga bisa dibuat di lingkungan. Jadi tolong tanggalkan bayangan kita ketika pendalaman Advent, Rosario yang sangat amat ya doa sembahyang pulang. Ini mari kita buat ketika datang pertemuan family gathering itu dengan hati sukacita. Termasuk anak-anak, wah aku nanti tampil dikeploi, apa namanya diberi tepuk tangan banyak orang. Nah itu kan senang. Jadi itu modul yang kami buat tidak dalam arti tertentu memenjarakan Anda harus dari A sampai Z itu mengikuti apa yang dibuat oleh Komkel, tetapi bisa berinovasi dengan memasukkan eh, apa unsur orang muda, apalagi bulan Juli itu kan bulannya anak-anak kebanyakan libur atau awal awal apa namanya masa ajaran baru. Jadi belum sangat amat eh, anak-anak direbutkan dengan banyak pekerjaan sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Termasuk juga teman-teman TPKP, buatlah gimmick-gimmick agar lingkungan-lingkungan itu melaksanakan bulan keluarga. Sehingga apa namanya lingkungan yang pasif itu dengan gimmick yang dibuat oleh teman-teman TPKP di tingkat paroki itu bisa apa namanya bisa eh, berkreasi. Ambil contoh misalnya saya mengajak untuk setiap TPKP punya akun Instagram, ya, TPKP, Tim Pastoral Keluarga Paroki. Buatlah sayembara atau lomba misalnya video reels dari pelaksanaan bulan keluarga di setiap lingkungan. Nah, itu kalau diadakan oleh TPKP di tingkat paroki, pasti lingkungan-lingkungan berkompetisi secara positif, menunjukkan bahwa bulan keluarga yang di lingkungannya berjalan dan itu akan menyentil eh, teman-teman lingkungan yang pasif-pasif saja. Itu sedikit eh, apa namanya yang bisa saya tanggapi. Makasih. Baik, terima kasih Romo Ivan eh, atas motivasinya ya. Prinsipnya dibutuhkan kreativitas ya, kreativitas dan juga dorongan ya supaya family gathering itu bukan menjadi sebuah apa namanya ya kegiatan yang monoton ya, tetapi dibutuhkan kreativitas. Bahkan lagu boleh dipilih sendiri, game bisa ditambah ya kan kalau memang diperlukan. Eh, ini membuka ruang kreativitas untuk para eh, keluarga. Baik, ini ada pertanyaan lain untuk Mas Bayu rasanya nih. Video aksi nyata itu bentuk saat cares yang terjadi atau bagaimana ya Romo? Atau video aksi Ya, nyata itu seperti apa? ya, oke, baik Pak Hari. Bentuk video aktivitas nyata itu kalau dari kami memberikan gambaran pada waktu selama jalannya pertemuan ya, selama jalannya family gathering. Itu bisa dalam berupa reels ya, durasi 1 menit, 1,5 menit itu sehingga teman-teman yang memiliki atau berpassion sebagai konten kreator itu bisa juga ikut terlibat. Artinya ada satu orang yang kita pasrai sebagai tanggung jawab untuk mendokumentasikan video. Itu sehingga kita bisa mendapatkan hasil dokumentasi di masing-masing pertemuan. Ya, saya coba sampaikan untuk aksi nyata ya, eh, Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman. Hmm, Di materi tema yang pertama. Nah, ini aksi nyata yaitu membangun kebiasaan doa bersama. Nah, di dalam family gathering yang pertama, ada panduan praktis Ibu Bapak dan teman-teman. Tetapkan jadwal doa bersama keluarga, misalnya pagi dan malam. Gunakan doa harian Katolik seperti Bapa Kami, Salam Maria, dan Retribusi, serta doa spontan. Serta gunakan lilin doa dan salib keluarga sebagai pusat doa bersama. Ini kalau kami sampaikan di sini, setiap kali kita melakukan aksi nyata itu bisa didokumentasikan ya. Tidak harus kesemuanya pada waktu berdoa, tetapi kita ambil cuplikan-cuplikannya ya. Kita ambil cuplikan-cuplikannya. Tentunya kalau kita
sampaikan ke anak-anak muda, mereka lebih jago dibandingkan kita. Nah, ini yang menjadi keterlibatan di dalam orang muda atau anak muda untuk melakukan ide-ide mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk berkreasi. Nah, lalu kemudian setiap kali dibagikan dokumentasi, ini ada misalkan ini jenis foto yang bisa diambil, ini misalkan ya, doa bersama keluarga. Ada foto keluarga sedang berdoa di ruang keluarga, atau kamar, atau sebelum makan dan sudah makan. Atau juga ini ada jenis video yang bisa dibuat durasi 1 sampai 3 menit ya. Video doa bersama, rekaman momen keluarga saling mendoakan, sedang berdoa, membaca kitab suci dan seterusnya. Ini menjadi, kalau kita berharap tadi Romo Ivan, anak-anak muda ini kan lebih kreatif dibandingkan kita ya. Mereka akan lebih punya daya imajinasi yang tinggi pada waktu mereka mendokumentasikan sebuah kegiatan dalam berupa reels. Begitu Pak Ari yang bisa disampaikan. Pak Hari hilang katanya. Langsung aja Mas Bayu. Oke, nah dari aktivitas itu nanti kita juga, tadi Romo Ivan sudah memberikan apa namanya harapan ya, masing-masing TPKP di paroki itu memiliki akun Instagram. Ya, kalau dari bahasa kami itu sebagai jejak digital ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Dan bagaimana eh, kalaupun nanti di kepengurusan yang akan datang, Ibu Bapak bisa mewariskan akun Instagramnya itu kepada generasi selanjutnya. Itu menjadi semacam kayak cerita ya, semacam kayak cerita yang bisa diakses oleh anak cucu kita, sehingga nanti kita juga bisa memberikan, menyiarkan pewartaan itu di media sosial. Itu. Nah, ini tadi Romo Ivan juga menyampaikan ada doa keluarga. Ini saya sampaikan juga. Doa keluarga ini masing-masing setiap family gathering itu sama, sehingga nanti bisa juga dibuat entah itu gantian, family gathering yang pertama siapa, family gathering yang kedua siapa gitu ya. Sehingga nanti dibacakan untuk doa keluarga sebelum doa penutup. Nah, ini contoh di dalam family gathering yang pertama. Nah, tadi Romo Ivan sudah menyampaikan nih, tidak harus terpaku kepada ini. Panjenengan semua bisa berinovasi dan berkreasi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing ya. Sehingga nanti kita bisa menjadi pembeda nih antara bulan keluarga dengan bulan Advent maupun BKSN. Ada pembeda pada waktu kita melakukan kegiatan di lingkungan. Kalaupun nanti OMK atau anak muda itu susah untuk diajak berdoa, ya itu juga tidak usah disalahkan ya. Tetapi paling tidak orang muda harus tetap kita ajak. Karena memang begini, anak muda kalau OMK itu kalau diajak untuk berkaitan dengan liturgi, mereka pasti akan langsung blocking ya, akan langsung menolak. Nah, kita memiliki beberapa trik ya. Bisa juga kita ajak mereka untuk makan-makan dulu. Ya. Jadi modelnya itu pertemuan family gatheringnya makan-makan dulu. Nah, baru kemudian kita melakukan family gathering. Itu juga bisa menjadi daya tarik untuk orang muda supaya terlibat dan hadir. Karena tidak tidak dipungkiri ya, orang muda kalau terkait dengan waduh BKSN, pasti mereka juga akan males ya. Males untuk datang ke lingkungan. Apalagi kalau sudah di lingkungan, pasti yang datang kan para orang tua ya, para senior-senior. Nah, kita harus memaklumi itu. Tetap kami menyampaikan, ajaklah orang-orang muda, anak dan remaja untuk terlibat. Meskipun itu sangat susah, sangat sulit, tentunya akan lebih baik daripada tidak diajak sama sekali. Nah, bagi teman-teman TPKL yang masih memiliki anak di bawah 12 tahun, ajaklah mereka untuk berdoa, ajaklah mereka untuk berdoa bersama, ajaklah mereka untuk terlibat di kegiatan lingkungan sebelum terlambat. Karena ada beberapa statement ya, Romo, Ibu, Bapak, dan teman-teman, nanti anak saya libatkan di lingkungan setelah umur SMP. Nah, itu menurut kami terlambat ya. Kenapa terlambat? Karena kalau sudah SMP,
mereka lebih banyak kepada peer group-nya dibandingkan kepada orang tua. Nah, mumpung nih bagi ibu bapak teman-teman yang masih memiliki anak usia di bawah 12 tahun, masih punya cucu, ajaklah mereka untuk berkegiatan di lingkungan. Ya, mumpung belum terlambat, mumpung belum kasep ya, sehingga habit ini menjadi cikal bakal mereka. Ya tentunya anak-anak itu akan nggak belum mudeng ya, belum mudeng kalau mereka diajak pertemuan lingkungan, belum paham mereka doa. Tetapi paling tidak dari sering mereka mendengar, dari sering mereka melihat, dari sering mereka diajak berlatih core misalkan, ke depan pasti mereka akan punya gambaran. Oh ternyata orang tuanya sering melayani, orang tuanya suka melayani, orang tuanya sering berkegiatan gereja, sehingga akan lebih mudah ibu bapak dan teman-teman untuk melibatkan mereka pada waktu usia mereka sudah remaja dan OMK. Begitu Pak Hari, sudah nyampe Pak Hari? Ya, terima kasih Mas Bayu. Tadi laptop saya habis baterai, terus saya ganti handphone. Oh iya. Ya, kesalahan teknis. Oke. Maaf, menjadi agak menghambat. Baik, terima kasih penjelasan Mas Bayu. Ini ada lagi pertanyaan dari Patricius Didik Lingkungan Silvester. Ini pertanyaannya, Romo, di lingkungan kami ada 40 kakak. Untuk membuat acara ini berarti membutuhkan tempat yang sangat luas. Apakah ada cara yang lebih praktis dan tetap berkreasi? Mohon pencerahannya. Wah, ini katanya sewa aula ini. ada inspirasi barangkali. Baik, kalau memang menggunakan tempat di rumah yang ada di lingkungan kesulitan, misal apa namanya, bisa juga dibagi. Tadi ada usulannya apa namanya per lingkungan per orang muda usia perkawinan. Nah, pakai pakai apa namanya pembagian usia perkawinan itu akan sangat mungkin. Misalnya Pak Sutri usia perkawinan 25 tahun ke atas hari apa, terus Pak Sutri hari apa, Pak Sutri 25 tahun ke bawah usia perkawinan itu hari apa. Itu untuk mengantisipasi. Tapi kalau kemudian memungkinkan ya tetap diadakan bersama, itu sebenarnya lebih gayeng ya, apa namanya, cari tempat di eh, halaman atau apa, jadi tidak perlu di dalam rumah seperti halnya dalam arti sembayangan misal lingkungan. Kalau memang tidak perlu diadakan altar, tidak perlu ya, nanti memakan tempat. Jadi buatlah inovasi kreativitas yang bisa dibuat, itu sih apa namanya untuk tadi ketersediaan tempat. Atau saya kira kalau memang kesulitan tetapi semangat, Mas Didik ya, Sylvester, pinjam paroki ya. Saya rasa sangat amat mungkin kegiatan di kegiatan lingkungan atau wilayah tapi menggunakan paroki atau kapel lingkungan, kapel wilayah itu juga baik. Atau nggak tahu, mungkin ada di Sedanggo itu ada kecamatan Gemah itu yang selalu membuka apa namanya balai desanya untuk kegiatan umat. Wah, itu juga baik juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ini dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Sutri In Ponco, Ungaran. Apakah contoh kuis dan refleksi harus baku sesuai modul, mengingat karakteristik lingkungan keluarga berbeda? Nah, ini Mas Bayu atau Romo? Ya Pak Ari, dari kuis itu nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan karakteristik dari masing-masing paroki atau masing-masing lingkungan. Kalau misalkan mau diganti sesuai dengan yang mereka pahami, tidak apa-apa, tidak tidak usah ragu-ragu, silahkan. Titik baliknya adalah aktivitas itu sebagai sasaran, ada sebuah contoh konkret di mana tujuan dari family gathering itu bisa tercapai. Baik itu nanti modelnya apa, kitab sucinya berbeda ataupun sama dengan yang kita buat, itu tidak jadi soal Pak Ari. Boleh teman-teman TPKL maupun pemandu di TPKL pada waktu pertemuan keluarga bisa memodifikasi sesuai dengan karakteristik serta lokal dari masing-masing lingkungan. Begitu Pak Ari. Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Saya rasa
jawaban Mas Bayu ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari lingkungan Ignatius Wilayah Maria ya, yang bertanya mengenai aktivitas untuk yang mayoritas lansia ya. Artinya ini pas juga dibutuhkan kreativitas tersendiri. Kalau kebanyakan lansia juga boleh dilakukan penyesuaian seperlunya. Begitu ya Mas Bayu ya? Betul Pak Hari. Kalau di Oke. dalam pada waktu kita menyusun ya Pak Hari ya, kalau kita menyusun modul ini kan ada semacam guyonan ya. Kalau nanti Pak Hari bisa melakukan itu berarti aman. Iya Pak Hari ya, Ya, kita masih ingat ya. Pada waktu kita ya Romo Ivan ya, pada waktu kita brainstorming itu coba cari aktivitas yang sekiranya untuk lansia tidak membahayakan. ya, dan Bisa uji mereka cobanya senang. saya. Gitu Pak Hari. Ya, Ya, terima kelinci kasih. percobaannya Pak Hari. Apa untuk segala aktivitas itu. Jadi teruji standar kompromi. Keamanannya ya Romo. Ya, dan sudah dicoba ke Pasutri hari-hari, saya itu berhasil. Artinya meskipun saya sudah dikategorikan lansia ya oleh Romo Ivan dan teman-teman, maka bagi yang lansia tidak usah khawatir, game-gamenya ini juga cukup relevan untuk para lansia. Baik, ini ada pertanyaan juga, kalau misalnya modul itu mau dibuat per bulan itu apakah memungkinkan? Ini pertanyaan untuk Romo atau Mas Bayu ya, karena kan Oh ya. itu untuk bulan keluarga ya. Romo silakan. Romo aja. Modul ini dibuat memang untuk mengisi bulan Juli, teman-teman. Jadi, kalau itu akan dipakai setelahnya, sebenarnya nggak ada masalah juga. Tetapi, mari kita bersama-sama sedikit memaksakan diri itu kita buat setiap minggu di bulan Juli. Karena nanti masuk bulan Agustus, Anda juga dijejeli lagi oleh keuskupan, oleh kevikepan untuk katekese kebangsaan karena menjelang proklamasi. Jadi, pakailah itu untuk kegiatan bulan Juli ini. Tahun depan bagaimana, Romo? Kita buat lagi dengan tema sesuai dengan konteks gereja lokal maupun gereja universal. Ini judul bulan keluarga tadi sudah disebutkan belum untuk tahun ini? Di modul itu sudah ada di cover depan. Keluarga Peziarah Pengharapan. Mengapa tema itu diambil? Karena 2025 Delalah adalah kita bersama-sama ada di tengah tahun yubileum. Peziarah Pengharapan itulah kemudian kita pakai di dalam merayakan yubileum keluarga kita di dalam bulan Juli 2025. Maka sangat amat kontekstual bila itu sungguh diwujudkan di selama bulan Juli. Nanti kalau dipakai setelahnya nggak ada larangan juga sih, tetapi kemudian teman-teman vibes-nya sudah hilang ya, karena sudah disusul dengan katekese yang lain, termasuk juga untuk tahun depan teman-teman Komisi Keluarga akan menerbitkan untuk tema yang baru bulan keluarga 2026. Jadi mari kita sedikit nge-push memaksa diri. Kalau memang TPKL seksi keluarga di lingkungan belum ada, yang menjadi tugas tanggung jawab menjadi penggerak bulan keluarga tidak lain adalah Sinten, Bapak Ibu teman-teman, ya ketua lingkungan ya. Nah, maka supaya ketua lingkungan tidak sangat amat berat tugasnya, berani untuk menunjuk satu pasutri minimal yang menjadi penggerak untuk aktivitas bulan keluarga yang akan kita jalani setiap tahunnya. Mungkin kita untuk tahun ini ya teman-teman, karena mungkin baru pertama istilah Koreanya awang-awangan itu ya. Tapi kalau belum melangkah ya jangan kemudian kita mengevaluasi diri dulu. Nanti kalau kemudian kita belum apa-apa sudah mengevaluasi diri tidak maju-maju. Evaluasi itu setelah nanti kita kemudian melaksanakan di tahun ini, tahun depan kita dari evaluasi yang ada kita buat model formula seperti apa. Jadi saya sangat amat mendorong teman-teman tadi selesaikan modul itu di dalam 4 minggu di bulan Juli 2025. Makasih. Baik, terima kasih Romo Ivan penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan dari Emerita Kerapia. Bagaimana kalau di lingkungan itu tidak ada TPKL ya karena keterbatasan umat. Kemudian siapa yang diizinkan memandu acara bulan keluarga di lingkungan? Ini barangkali Mas Bayu, Romo Ivan, kalau tidak ada TPKL gimana nih? Tadi sudah saya jawab sekaligus ya. Oh iya, iya.
terkait Oke. penggerak. Kalau memang belum ada seksi keluarga yang menjadi penanggung jawab bulan keluarga, pelaksanaannya di lingkungan tidak lain ya tetap ketua lingkungan ya. Maka dari itu eh, apa namanya supaya bagi-bagi tugas di dalam lingkungan, berani untuk menunjuk di setiap lingkungan itu TPKL atau istilah gampangnya seksi keluarga. Nah, itu tugasnya salah satunya untuk memandu bulan keluarga. Sekali lagi, bulan keluarga ini lebih kami susun dengan nuansa vibes, kalau anak sekarang bilang, interaktif dan dinamis. Jadi, saya tahu Bapak Ibu teman-teman kerap kali kalau mendapat modul dari keuskupan, kevikepan, apalagi kemudian yang bernada sembayangan, ibadat, itu prodiakon bae, sing mimpin. Nah, tolong dihindari itu ya, supaya bisa berkreasi misalnya meskipun TPKL-nya hanya satu orang, bisa saja TPKL-nya membagi ya. Untuk family gathering minggu pertama siapa, Pak Sutri siapa yang memimpin. Terus family gathering kedua pemandunya Pak Sutri siapa. Nanti saya rasa lebih hidup bila mana kita apa namanya bisa berkreasi semacam itu. Sekali lagi bisa disesuaikan dengan konteks masing-masing. Kami menyusun modul ini dengan kepentingan supaya teman-teman setidaknya punya kerangka bahan yang bisa dibuat, tetapi sekali lagi kami tidak apa ya memaksakan diri untuk harus A sampai Z itu diterapkan sesuai arahan atau modul itu, tetapi boleh disesuaikan dengan konteks lingkungan karakter umat masing-masing. Baik, terima kasih Romo. Menambahkan Pak Ari, boleh Pak Ari? Ya, silakan Ya, Mas Bayu. tadi sudah disampaikan oleh Romo Ivan ya, sangat lengkap sekali. Eh, saya ingin menambahkan beberapa poin terkait dengan tugas di lingkungan ya, karena memang saat ini tugas di lingkungan itu sangat banyak sekali ya, baik itu bulan keluarga, bulan kata kasih liturgi, bulan Maria dan seterusnya Advent. Nah, ini tentunya menjadi PR juga para pengurus lingkungan untuk lebih banyak melibatkan umat yang ada di lingkungannya masing-masing itu sebagai pemandu lingkungan. Ya, ada beberapa contoh di paroki di Kefan Semarang itu mengadakan pelatihan pemandu lingkungan. Ini menjadi embrio yang sangat bagus sekali, di mana pemandu-pemandu lingkungan itu memiliki kapasitas yang sama, entah itu dari pemandu lingkungan usia OMK, usia apa dewasa maupun lansia. Kalaupun nanti yang terlibat itu masih yang terlibat di pemandu lingkungan, pembekalan pemandu lingkungan itu hanya masih orang tua atau lansia, itu tidak apa-apa. Nanti di tahun berikutnya bisa dievaluasi lagi, sehingga kita bisa tahu, kita akan lebih kaya, banyak sekali para pemandu-pemandu di lingkungan. Kalau menurut saya, kita lebih baik melibatkan banyak orang di dalam kegiatan pelayanan gereja. Jangan sampai ketua lingkungan itu bekerja sendiri, melayani umatnya, sampai ke portal-portal. Itu akan sangat kasihan sekali ya Pak Ari. Kita lebih baik melibatkan umat di lingkungan, maupun itu jadi pemandu lingkungan, mau menjadi pelayan-pelayan di pendampingan keluarga. Supaya apa? Supaya gerak pastoral di Kuskupan Agung Semarang, itu kan tadi sudah di spill nih, Romo Ivan nih. Monsinyur Robertus akan ada memiliki rencana masing-masing bulan ada katekesenya. Nah, dari gambaran ini kita juga sudah menyiapkan nih bagi para pengurus lingkungan, karena ini juga ada yang datang di pengurus lingkungan ya, ketua lingkungan. Mereka, teman-teman ketua lingkungan bisa menyiapkan, oh justru malah saya beranggapan positifnya. Tadi ada yang menyampaikan, kami belum ada nih, Romo, pemandu lingkungan atau TPKL di lingkungan. Nah, bisa juga dengan adanya kegiatan ini, bulan keluarga ini, panjenengan bisa mendapatkan TPKL. Sehingga sembari bisa melayani umat, sehingga bisa menjadi kader di TPKP di paroki masing-masing. Begitu Pak Hari, Ya, tambahannya. baik. Terima kasih Mas Bayu. Eh, Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri Minarsi ya. Apakah setelah dilakukan family gathering ini ada evaluasi dari paroki dengan adanya pertemuan untuk saling cerita bagaimana hasil masing-masing keluarga dan perwakilan keluarga perlingkungan? Ini dimaksud barangkali apakah dari paroki itu ada evaluasi berkaitan dengan ini? Tadi mungkin sudah disinggung Mas Bayu ya bahwa ini juga kegiatan ini boleh dievaluasi untuk pelaksanaannya ya. Betul. Ya, betul Dan sekali Pak ya, Hari. ya. Ibu Bapak dan teman-teman,
modul bulan keluarga ini sudah disampaikan oleh Romo Ivan pada waktu pertemuan pleno. Ya, seingat kami Romo Ivan sudah menyampaikan pertemuan pleno bahwasanya di bulan Juli itu ada bulan keluarga, masing-masing TPKL menyelenggarakan bulan keluarga. Sebetulnya rentetannya adalah para teman-teman TPKL itu dibekali ya dengan pembekalan TPKL yang kemarin sudah dilakukan lima kali pertemuan. Embrionya adalah, muaranya adalah outputnya ini di bulan keluarga ini, bulan Juli. Nanti kalau di beberapa paroki itu eh, pertemuan bulan keluarga itu menjadi program dari bidang ya bidang paguyuban dan persaudaraan. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh apakah ada evaluasi? Ya, tentunya kalau di dalam program pelayanan paroki mereka ada monitoring dan evaluasi. Sehingga bisa dijadikan catatan, bisa dijadikan gambaran bahwasanya pelaksanaan bulan keluarga di tahun 2025 ini bisa dilaksanakan dengan ada beberapa evaluasi, monitoringnya seperti apa, kekurangannya ada di mana. Sehingga di tahun 2026 itu kita bisa melaksanakan dengan lebih baik dan lebih lancar. Begitu Pak Ari. Baik, terima kasih. Eh Romo, Bapak sekalian, waktu saya jawab kita mungkin hampir habis, tapi sekaligus apa yang tadi dijelaskan oleh Romo Ivan dan Mas Bayu itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hesti Patmaranapati ya, yang bertanya mengenai terlibatan PIR dan OMK ya. Apakah mereka itu bisa dipisah, disendirikan sebelum bersatu dengan ortunya? Itu saya rasa seperti sampaikan Romo Ivan dan Mas Bayu itu kreativitas dan bagaimana agar setiap pribadi baik keluarga, orang tua, anak-anak, PIR itu bisa terlibat di sana dan bisa dilibatkan semaksimal mungkin sehingga namanya family gathering itu adalah setiap anggota keluarga bisa terlibat. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mengusulkan barangkali untuk menjalankan family gathering ini dan pelajari modul barangkali perlu dibentuk atau menyusun tim kecil di lingkungan atau mungkin di paroki untuk mencoba bersama-sama mempelajari atau mensimulasikan atau mempraktekkan gamenya dulu sebelum nanti dijalankan di lingkungan ya, supaya tidak gagap. Begitu saya rasa ini juga hal yang baik apabila bisa dilakukan mumpung waktu kita itu masih 1 bulan untuk menuju ke bulan Juli, bulan keluarga. TPKP bisa menginisiasi untuk TPKL agar bisa bersama-sama mempelajari, mempraktekkan atau mensimulasikan gitu. Berkreativitas itu saya rasanya akan sangat baik sehingga lingkungan yang tidak punya TPKL pun apabila kemudian ada ketua lingkungannya itu menginisiasi membentuk tim itu rasanya pasti juga akan bisa belajar bersama dan menjalankan dengan baik. Saya rasa sesi tanya jawab kita akhiri karena waktunya juga sudah habis. Kita akan masuk ke sesi penutup, tetapi sebelum saya serahkan kepada Pak Sutri Andinia sebagai MC, apakah Romo Ivan ada sesuatu yang mungkin perlu ditegaskan kembali atau mungkin disampaikan? Monggo Romo Ivan. Baik. Mas Bayu dulu mungkin sebelum. Ya, baik Romo. Pak Ari, kalau dari kami mewakili dari teman-teman bidang 1, tentunya terima kasih atas keterlibatannya di dalam menyiapkan modul ini 6 bulan ke depan. Dan kita juga tetap menyemangati teman-teman TPKL. Kalaupun nanti di dalam menyiapkan bulan keluarga ini ada kendala, tidak apa-apa. Kami pun yang meng-create bulan modul ini pun juga mengalami kendala ya. Tentunya kami sudah menyampaikan tetap teman-teman harus semangat untuk menyampaikan pesan dari Bapak Uskup terkait dengan bulan keluarga di tahun 2025. Semoga pelayanan panjenengan di lingkungan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Hari, berkah dalam. Berkah dalam, terima kasih Mas Bayu. Monggo Romo. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya menyemangati Anda semua, para TPKL, seksi keluarga, para ketua lingkungan, dan juga para TPKP yang ada di paroki-paroki. Mari kita bersama-sama berjalan bersama untuk menyelenggarakan bulan keluarga ini. Tentu, seperti saya katakan, untuk hal yang pertama ada banyak
mungkin perasaan awang-awangan dan sebagainya. Tapi kalau tidak kita mencoba untuk melangkah, kita tidak tahu bisa atau tidak. Dan lebih dari itu juga bulan keluarga mohon dibedakan dengan sembayangan atau ibadat atau katekese yang lain. Goal atau tujuan bulan keluarga adalah perjumpaan lintas generasi antar anggota keluarga. Maka menjadi PR kita untuk juga mengajak generasi muda, baik yang pranikah maupun juga kemudian yang pasutri muda, untuk juga bergabung bersama kita. Fungsi TPKP teman-teman tim pastoral keluarga yang ada di paroki kiranya sangat juga penting di sini untuk mendorong teman-teman TPKL untuk melaksanakan eh, apa namanya bulan keluarga ini dengan baik di bulan Juli nanti. Masih ada waktu 1 bulan. Teman-teman, idealnya adalah komisi keluarga itu hanya mengumpulkan para TPKP yang ada di paroki, kemudian TPKP mengumpulkan panjenengan semua para TPKL yang ada di lingkungan untuk bersama-sama mendalami eh, modul ini. Untuk istilahnya Mas Bayu tadi adalah latihan dulu, itu adalah tugas TPKP paroki sebenarnya. Tetapi saya melihat bahwa belum semua kemudian TPKP punya TPKL-nya, maka pertemuan sosialisasi ini sengaja saya buka lebih luas. Dari Romo Pendamping Pastoral Keluarga, kemudian Ketua Bidang Paguyuban Persaudaraan, Ketua TPKP, Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, dan TPKL itu sendiri. Harapannya bila mana sosialisasi ini belum sangat amat membantu, teman-teman TPKP paroki bisa mengumpulkan sendiri, entah itu secara langsung atau juga secara online teman-teman TPKL-nya, mungkin juga mendalami aktivitas-aktivitas yang sudah kami buat itu, latihan bersama sehingga nanti prakteknya di bulan Juli teman-teman bisa menyelenggarakan dengan baik. Jangan apa namanya mematikan inovasi kreasi misalnya dengan tadi cara-cara gimmick-gimmick yang bisa dibuat. Di komisi keluarga nantinya ini baru kami proses, semoga nanti muncul lagu Bulan Keluarga. Kalau memang nanti kami bisa launching lagu Bulan Keluarga, misalnya kami juga di tingkat kevikepan akan membuat gimmick agar di lingkungan-lingkungan itu bisa aktif, misalnya lomba video lagu yang dinyanyikan oleh family gathering di setiap lingkungan. Atau teman-teman sendiri bisa membuat semacam pemantik agar orang muda, anak-anak aktif, rajin untuk mengikuti family gathering. Misalnya doa jubileum keluarga itu kan rumusnya sama. Misalnya doa lomba anak-anak mendoakan doa keluarga, siapa yang hafal diberi ya yang sederhana misalnya ciki atau apa namanya coklat, itu kan seneng ya. Jadi dan nanti ada tuibon-tuibon di setiap minggu sehingga sesuai dengan tema-tema 4 minggu yang ditawarkan. Demikian teman-teman, kami memfasilitasi WA grup TPKL sehingga kemudian bila mana masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan terkait modul dan juga bila mana membutuhkan support dari komisi keluarga, kami akan memfasilitasi melalui WA grup TPKL itu. Maafkan bila mana grup TPKL tidak selalu kami buka untuk chat karena kita tahu grup partisipannya ada 500 lebih, sehingga kalau kemudian chat satu sama lain dan tidak dikontrol oleh komisi keluarga, nanti malah kemudian ngebak-baki memori HP teman-teman sendiri. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Romo Ivan, Mas Bayu. Saya rasa penegasan, motivasi, dan semangat yang disampaikan Romo Ivan dan Mas Bayu tadi itu semoga bisa menginspirasi kita semua. Tentu saja dengan aneka macam tantangan, kesulitan, kemudian demografi lingkungan itu semoga juga sudah bisa terjawab dengan arahan dan juga motivasi dari Romo Ivan. Baik, saya rasa sesi penjelasan dan sosialisasi dari saya cukup sekian. Waktu saya kembalikan pada
MC kepada Pak Sutri Andinia. Silahkan, terima kasih, berkat dalam. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah dibawakan dengan sangat baik oleh Romo Ivan, Mas Bayu, dan dimoderatori oleh Pak Heri. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kiranya bisa dilanjutkan di WA Group sesuai dengan penjelasan dari Romo Ivan tadi. Sekarang kita sudah sampai kepada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Ivan selaku Ketua Komisi Keluarga Kevikepan Semarang, juga para Romo pendamping pastoral keluarga dari setiap paroki, Bapak Ibu TPKL, Seksi Keluarga Lingkungan, para Kaling, Kawil, TPKP Tim Pastoral Keluarga Paroki, juga Ketua Bidang Paguyuban dan Persaudaraan Dewan Pastoral serta Dewan Pastoral Paroki Harian dari Paroki. Kami juga sangat berterima kasih bahwasannya eh, para Romo dan Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu dari jam 7 sampai dengan saat ini untuk mengikuti pertemuan Zoom sosialisasi bulan keluarga bersama Romo Ivan dan Komkel. Bahkan banyak yang baru-baru saat ini sampai nyelenggarain nobar ya. Kayak nonton bareng final Liga Champions semalam, ini sekarang nonton bareng eh, Zoom bulan keluarga bersama Romo Ivan dan teman-teman Komkel. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi foto bersama ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua on cam kali ini untuk bisa diambil gambarnya. Mohon Mandu dan Devi bersiap. Ya, silakan dikomando oleh Mandu dan Devi, tidak apa-apa. Untuk foto bersama ini silakan. Ya, baik, Romo, Bapak Cam. Ibu. Ya, saya untuk foto bersama. Jadi mohon yang belum on cam dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Di sini ada 15 slide ya. Jadi mungkin saya satu persatu terlebih dahulu. Baik, saya mulai yang pertama. Ya, oke. Kemudian yang kedua, mungkin sambil senyum ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang ketiga, keempat, kemudian kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, Teman-teman koordinator 15. TPKP Paroki nanti minta tolong yang nobar nonton bareng di foto dan fotonya dikirimkan kami atau saya yang belum diedit ya, yang masih mentah foto, belum disambung-sambung. Makasih. Ya baik, sudah Romo, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mandu yang sudah Ya, membantu memfoto setiap halaman ya. Bisa ada 15 page. Baik, Oke, sesi foto tersebut. karena sesi foto sudah selesai, maka sebelum diakhiri kita akan berdoa penutup dan nantinya akan juga ditutup oleh berkat oleh Romo Ivan. Mohon bantuan Pak Sutri Deni Lili untuk bisa membantu dengan doa penutup. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sutri Handinia. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena pada malam hari ini dengan kasih-Mu yang begitu berlimpah, kami pun para TPKL, Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, serta para Romo Paroki di Kevikepan Semarang boleh berkumpul bersama di dalam pertemuan daring mengikuti sosialisasi bulan keluarga dengan baik
dari awal hingga akhir pada malam hari ini. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus atas penyertaan-Mu ini, sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan penuh dinamika. Kami mohon ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, untuk berkat dan penyertaan-Mu, agar nantinya di bulan Juli, di bulan keluarga, acara yang kami rencanakan, yaitu Family Gathering ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar di masing-masing lingkungan di Kepan Semarang. Sehingga tema-tema yang ada di dalam Family Gathering ini nantinya benar-benar dapat bermanfaat dan tersampaikan di masing-masing keluarga. Semuanya ini kami mohonkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan melalui Romo Gembala kami, Romo Ivan. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersamamu, rohmu. Semoga kita sekalian rencana pelayanan menyongsong bulan keluarga Juli 2025, keluarga kita masing-masing serta istirahat malam kita hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima semuanya. kasih Romo. Ya, Romo terima kasih Ivan. semuanya para Romo, teman-teman yang di lingkungan Gubuk, ya lambaikan tangan. Sukorejo, ya Kebon Dalem, Krapyak, ya mana lagi Banyumanik, Pati, Semarang Indah, Katedral, mana lagi Gedangan, sudah Sami Kondur, Juwana, ya terima kasih semuanya. Ya, mana lagi nih? GKRSA, ya Bedono, wah Romo Wicak, Jos, ya. Terima kasih para Romo dan teman-teman. Selamat menyongsong bulan keluarga untuk bulan Juli mendatang. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Romo Ivan. ya, Pak Romo. ya. Selamat Terima malam kasih. Selamat malam, semuanya. selamat Malam beristirahat. Ya, Terima kasih berkat dalam ya dalam Sugeng Sari. Amber Sari, Malam. wah ya banyak yang nonton bersama. Terima kasih berkat dalam. Ya dalam, Terima kasih berkat dalam Romo. G. Terima kasih Romo. Terima kasih Kak Terima Dalem. kasih berkat G. dalam. Ya, Kasih berkat Terima kasih berkat dalam. Sampai Kak jumpa Dalem. Romo. Ya, Dah. Dah. Belum limit. Terima kasih berkat dalam. Kak Dalem. Ya. Iya.